Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata Afrika? Apakah kalian ngebayangin suasana padang savana plus kehidupan hewan liarnya? Atau mungkin kalian langsung kepikiran sama praktek-praktek ritual magis orang-orang sana yang sampai sekarang masih dipraktekin? Contohnya kayak voodoo dan segala macam. Tapi jujur, Afrika itu salah satu benua yang menarik. Entah itu dari faktor alam, kebudayaan, dan bahkan dari faktor sejarah keberadaan manusia di muka bumi. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau sebenarnya kita tuh sebagai manusia pada awalnya muncul di Afrika, terus kemudian berevolusi di sana sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Ini berdasarkan dari perspektif sains ya. Kalau soal kepercayaan agama, itu balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Jadi, menurut para ilmuwan, nenek moyang manusia paling awal hidup di Afrika sekitar 8 juta sampai 6 juta tahun yang lalu. Di benua inilah manusia berevolusi dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Banyak banget fosil-fosil dari kerangka manusia paling awal yang ditemuin di benua Afrika. Dan rata-rata fosilnya ini tuh berumur sekitar 6 juta sampai 2 juta tahun. Dari Afrika, manusia kemudian nyebar ke Asia sekitar 2 juta tahun yang lalu. Terus kemudian nyebar ke Eropa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. And the rest is history. Nah, karena peradaban manusia paling awal itu munculnya di Afrika, kayaknya bakal menarik kalau kita bahas tentang mitos penciptaan dunia yang ada di Afrika. Karena bisa aja mitos penciptaan dunia yang ada di sini adalah salah satu mitos penciptaan paling awal dari sejarah manusia. Mungkin. Dan dari sini kita bisa tahu gimana nenek moyang bangsa manusia di zaman dulu memahami cara kerja dunia lewat narasi-narasi penciptaan mereka. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Wilayah Afrika ini luas banget. Di dalamnya ada sekitar 54 negara yang terbagi atas sekitar 3.000 suku etnis. Dan masing-masing suku ini pasti punya mitos penciptaan mereka sendiri. Di video ini kita nggak bakalan bahas semuanya. Tepar. Kalau kita bahas semua, durasinya bisa ngalahin durasi sinetron di Indonesia. Makanya di sini kita bakalan bahas beberapa aja yang lumayan populer di Afrika. Sebelum lanjut videonya, ada yang mau lewat bentar. Gigs, mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau aku tuh kadang-kadang suka live main game. Bahkan konten-konten awal channel ini tuh kebanyakan game sebelum mitologi. Ada satu game yang indah banget. Sky, Children of the Light. Sky, Children of the Light lagi berkolaborasi sama salah satu karakter kartun favorit aku, Moomin. Itu loh, si kuda nil putih, kartun asal Finland. Bisa dibilang kolaborasi Sky x Moomin ini adalah sebuah mitologi ajaib tentang penyembuhan, persahabatan, dan kasih sayang. Event Sky, Children of Light kolaborasi dengan Moomin berlangsung dari 14 Oktober sampai 30 Desember 2024. Collab season ini tuh nge-cover cerita Moomin yang aku suka banget, yaitu Arc Invisible Child. Buat yang belum pernah nonton kartun Moomin, jadi tuh seri Invisible Child ini tuh bercerita tentang salah satu temennya Moomin yang namanya Nini. Dia ini invisible alias nggak kelihatan. Segitu parahnya dia nggak dipeduliin sampai lama-lama wujudnya menghilang. Kasian sih. Tapi untungnya Moomin dan kawan-kawan tuh nerima dia apa adanya. Dan wujud fisiknya kembali terlihat lagi sama orang lain. Jadi inget pengalaman pribadi. Dulu tuh ya, aku pas masih kecil tuh anaknya pemalu banget. Gak berani ngomong, gak pede, super minder. Dan kalau misalnya ada temen yang deketin aku tuh, aku super seneng banget. Pernah ada anak di kelas yang tadinya akrab sama aku, tapi tiba-tiba suatu saat dia mempengaruhi teman-teman satu kelas biar semuanya tuh gak ada yang mau temenan lagi sama aku. Aku sendirian, felt invisible kayak Nini. Apalagi kalau misalnya lagi pelajaran olahraga atau ada group project. Rasanya tuh gak enak banget deh, kayak tersingkir gitu dari masyarakat. Untungnya ada beberapa temen yang gak terpengaruh dan mereka tuh mau ngelawan arus buat nemenin aku. Mereka tuh mirip kayak Moomin dan kawan-kawan yang udah baik banget mau temenin dan support Nini. Berkat orang-orang kayak mereka, aku tuh jadi gak ngerasa down, gak ngerasa sendirian. Practicing self-acceptance dan self-love. Akhirnya baik Nini dan juga aku
bisa kembali jadi diri kami sendiri. Langkah pertama yang aku ambil setelah aku lihat masih ada orang-orang tulus di sekitarku itu bersyukur sih, dan belajar memaafkan orang yang salah sama aku. Setelah memaafkan mereka, barulah kita bisa sembuh dari luka batin yang mereka dan kita sebabkan. Aduh, jadi baper banget nih inget-inget masa lalu. Ayo langsung aja mainin gamenya daripada aku cerita lagi. Oke, jadi kita sekarang karena lagi ada event Moomin, kita teleport ke Moomin Valley. Penasaran sih kayak gimana sih Moominnya. The Invisible Child. Oh, kita jadi butterfly. Nah, Invisible Childnya ini kalung nih di belakang dia nih. Nininya jadi kalung. Maybe her friends could help the girl be visible again. Wow, semuanya dalam hitam putih ya, black and white. Jadi makin mellow gitu loh vibe-nya. Moomin! Nini dibawa ke rumah Moomin. Dia ketakutan nih sama seorang wanita yang ngerawat dia tapi nggak sayangin dia. Akhirnya dia jadi transparan. Backstory-nya sudah. Oh, cahayanya ke situ. Kalau gitu kita ke sana. Wih. Vibe-nya vibe horror gitu. Oke, ini rumah yang terendam air ya, kebanjiran terus miring gitu. Kayak rumah terbengkalai. Terus ada bayangan. Siapakah dia? Apakah dia Nini? Ya kayaknya ini isi pikiran dan hatinya Nini yang sangat berkabut. Kita balik lagi ke kamar yang tadi. Dia berputar-putar di situ aja. Jadi semacam dunianya Nini nih sangat broken, sangat hancur. Dan mau kemanapun dia pergi, dia balik lagi ke tempat yang sama. She cannot help herself until she met Moomin and friends. Ini yang bikin aku jatuh cinta sama game Sky Children of the Light ini. Vibe-nya tuh sendu, dikemas dengan storytelling dan pemandangan yang bikin terenyuh. Sebenarnya dari awal kalian main game ini tuh udah ada quest-quest lain yang bikin kalian mikir, oh ternyata hidup itu se-meaningful itu ya. Hidup ini kesempatan, selalu ada jutaan kesempatan, baik kecil ataupun besar, setiap harinya. So, enjoy life and all the process, the roller coaster of experience, karena semua jenis pengalaman ini yang bikin kita ngerasa hidup. Nah, buat kalian yang mau download game Sky Children of Light, bisa langsung download aja di link deskripsi di bawah ya. Oke, lanjut lagi. Mitos penciptaan Mesir. Peradaban besar pertama yang muncul di wilayah Afrika adalah peradaban Mesir kuno yang udah berkembang sejak tahun 3400 sebelum Masehi. Peradaban ini tersebar di sepanjang Sungai Nil dan mengalami puncak kemajuan pada sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Orang-orang Mesir kuno punya beberapa kisah mitos penciptaan yang kalau diperhatiin ceritanya agak mirip satu sama lainnya. Mungkin kalian mikir, mitos penciptaan Mesir kan udah pernah dibahas, udah lama banget di channel ini. Tenang, tenang. Tidak akan aku ulang dengan sama semuanya. Nonton dulu. Mitos penciptaan Mesir, kita mulai dari mitos penciptaan Heliopolitan yang berasal dari kota Iunu atau Heliopolis. Menurut mitos penciptaan Heliopolitan, alam semesta itu pada awalnya berbentuk lautan luas yang gak jelas dan gak teratur yang disebut dengan sebutan Nun. Dari Nun itu kemudian muncullah dewa pencipta yang disebut Atum atau Reatum. Atum ini dikenal juga sebagai dewa matahari karena orang-orang Mesir nganggep matahari adalah dewa utama mereka. Mungkin kalau dalam agama Abrahamik, Atum inilah yang dikenal sebagai Tuhan. Nah, dewa pencipta Atum itu tercipta dengan sendirinya dan dia muncul dengan bentuk seperti pilar obelisk. Sewaktu dewa Atum muncul, dewa-dewa lain itu belum ada. Dan dari sini dewa Atum kemudian menciptakan, atau kalau dalam sumber lain disebutin kalau dewa Atum membelah dirinya menjadi dua entitas, yaitu Dewa Shu yang melambangkan elemen udara dan juga pasangannya Dewi Tefnut yang melambangkan kelembapan, hujan, dan kabut. Jadi dari Atum tadi muncullah Dewa Shu dan Dewi Tefnut. Setelah Dewa Shu dan Dewi Tefnut muncul, Dewa Ra atau Atum kemudian perintahin kedua anaknya buat nyimbangin alam semesta, mulai dari misahin antara cahaya dan kegelapan. Sewaktu Dewa Shu dan Tefnut lakuin itu, mereka berdua tiba-tiba menghilang atau masuk ke dalam laut ketiadaan atau Nu. Dewa Atum kemudian khawatir dengan keberadaan anaknya yang tiba-tiba ngilang. Terus dia mencongkel satu matanya dan nyuruh mata itu buat mencari keberadaan kedua anaknya. Nah, beberapa waktu kemudian Dewa Shu dan Tefnut akhirnya ketemu dan mereka akhirnya bisa kembali lagi ke ayah mereka Dewa Atum. Sewaktu ngelihat anaknya udah balik, Dewa Atum terharu dan akhirnya air matanya jatuh ke bawah. Iyalah kalau ke atas naik. Tiap tetes air mata Dewa Atum yang jatuh kemudian berubah jadi sesosok manusia.
Dari Dewa Shu dan Dewi Tefnut kemudian lahirlah sepasang dewa yang lain, yaitu Dewa Geb dan Dewi Nut. Dewa Geb ini ngelambangin bumi dan dikenal sebagai Dewa Bumi. Terus pasangan sekaligus saudarinya Dewi Nut adalah Dewi yang ngelambangin langit atau dikenal juga sebagai Dewi Langit. Manusia-manusia yang udah muncul tadi kemudian ditempatin di bumi atau di atas tubuh Dewa Geb. Dewa Geb ini biasanya digambarin punya kulit sawo matang yang melambangkan warna tanah yang ada di bumi. Dia juga digambarin punya rambut hijau yang melambangkan tanaman-tanaman yang ada di permukaan bumi. Nah, dalam buku kematian Mesir kuno atau Nastane-Beteseru yang ditulis sekitar tahun 950 sampai 930 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno biasanya gambarin Dewa Geb dalam posisi tertidur di bawah dan Dewi Nut dalam posisi kayak penopang di atasnya. Mereka dipisahin sama ayahnya Dewa Shu, yaitu Dewa Udara. Nah, Dewa Geb dan Dewi Nut kemudian bereproduksi dan menghasilkan dewa lain, yaitu Dewa Osiris, Dewi Isis, Dewa Set, dan Dewi Nephthys. Keempat dewa yang disebutin tadi itu melambangkan 4 komponen udara kehidupan. Dewa Osiris dikenal sebagai dewa kesuburan dan juga sering dikaitin dengan hal-hal yang berhubungan dengan kematian dan kebangkitan. Kalau Isis dikenal sebagai dewi yang berkaitan dengan hal-hal sihir, keibuan, dan pelindung orang yang udah meninggal. Dewi Isis ini berpasangan dengan Dewa Osiris. Dewa Set, dewa yang berkaitan dengan hal-hal kejahatan dan ketidakseimbangan dunia. Dewi Nephthys, dewi kematian dan kesedihan. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya cerita penciptaan dunia versi Heliopolitan itu gambarin kalau dunia pada awalnya berasal dari ketiadaan dan kekacauan. Kemudian dari kekacauan muncullah matahari dan planet-planet. Setelah matahari ada, maka udara dan air kemudian muncul. Dan dari sinilah proses kelahiran manusia dimulai. Dan ketika manusia tercipta, lahirlah berbagai macam proses kayak kematian, kejahatan, kesedihan, kelahiran yang kemudian membentuk bumi yang kita tinggalin sekarang ini. Agak mirip-mirip sama konsep penciptaan dunia dalam perspektif sains. Cuman kalau dalam mitos penciptaan ini, semua proses yang terjadi tadi dijelasin dalam bentuk narasi yang gampang buat dipahamin. Seperti yang dijelasin di awal tadi, orang-orang Mesir punya beberapa mitos penciptaan, tapi semua cerita itu agak mirip satu sama lain. Alur ceritanya hampir sama, berasal dari lautan, ketiadaan, terus muncullah atom atau Ra, yang biasanya dikenal sebagai dewa matahari. Soalnya orang-orang Mesir itu sangat menghormati matahari, yang dianggap sebagai entitas yang memberikan kehidupan di muka bumi. Dan ini memang benar, kehidupan di bumi ini bisa tercipta karena adanya proses bantuan dari matahari. Kalau nggak ada matahari, kehidupan di bumi ini nggak bakalan berkembang dan mungkin kalian nggak bakalan bisa nonton video ini sekarang. Mitos penciptaan Yoruba. Mitos penciptaan yang selanjutnya kita bahas adalah cerita mitos penciptaan dari etnis Yoruba. Etnik Yoruba ini sebagian asalnya dari Nigeria dan merupakan etnik ketiga terbesar di benua Afrika. Menurut orang-orang Yoruba, dunia ini diciptakan dengan cara yang unik. Jadi, dalam mitos penciptaan Yoruba dikisahkan bahwa pada awalnya dunia ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu langit dan lautan. Langit bagian atas yang dihuni oleh dewa utama, Dewa Olorun atau Olodumare. Pada suatu hari, Dewa Olodumare ini pengen menciptakan tanah atau bumi yang bisa dihuni sama segala macam makhluk. Dan buat melaksanakan ini, dia kemudian nyuruh seorang bawahannya yang dikenal dengan nama Dewa Orisha Obatala. Pada waktu itu Dewa Obatala masih nggak tahu gimana caranya dia bisa nyiptain bumi atau daratan. Dan akhirnya dia minta nasihat ke Orunmila yang merupakan putra tertua dari Dewa Utama Olodumare. Nah, di situ Orunmila ngomong ke Dewa Obatala kalau dia pengen menciptakan daratan, maka dia harus mengumpulkan beberapa bahan-bahan tertentu. Bahan yang dimaksud itu rantai emas yang panjang yang nantinya bakalan dia pakai buat turun dari langit. Terus dia juga butuh cangkang keong yang berisi pasir yang nantinya akan ditaburkan ke lautan yang ada di bawah. Kemudian dia juga membutuhkan seekor ayam betina untuk membentuk tanah atau permukaan bumi. Nah, setelah semua bahan-bahan itu dikumpulin, Dewa Obatala kemudian turun ke dunia bawah buat melaksanakan tugas dari Dewa Utama Olodumare. Singkat cerita, ketika Dewa Obatala hampir sampai lautan, ternyata rantai yang dia pakai itu kurang panjang. Dia pun gak bisa turun sampai ke bawah. Ngelihat hal itu, Dewa Orunmila yang ngelihat dia dari atas kemudian nyuruh Dewa Obatala buat ngelemparin pasir yang ada di cangkang keong ke bagian bawah. Dan dari pasir itu terciptalah daratan atau permukaan bumi. Setelah daratan terbentuk, Dewa Obatala kemudian disuruh buat melepas ayam betina ke daratan yang ada di bagian bawah.
Ayam betina inilah yang kemudian mengais-ngais tanah yang ada di bawah supaya tanah itu bisa tersebar ke seluruh penjuru arah mata angin. Dan dari situlah kemudian bumi ini terbentuk lengkap dengan tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Jadi terjawab nih di sini, kalau kalian masih berdebat siapa duluan yang muncul, telur atau ayam, menurut mitos penciptaan ini, ayam duluan. Bahkan sebelum bumi udah ada ayam. Nah, setelah Dewa Bathala menyelesaikan tugasnya, dia kemudian turun ke bumi dan mendarat di sebuah bukit besar yang dinamakan Ileife. FYI, wilayah Ileife ini memang beneran ada dan terletak di bagian barat daya Nigeria. Dan wilayah itu udah jadi semacam wilayah sakral buat orang Yoruba yang menganut agama tradisional yang bernama Isese. Orang Yoruba sendiri rata-rata menganut agama Kristen dan juga Islam. FYI. Nah, kita balik lagi ke Dewa Bathala yang turun di bukit Ileife. Jadi, setelah Dewa Bathala turun ke bukit itu, dia nyantai. Dia bikin minuman anggur dari pohon sekitar itu. Setelah minuman itu udah jadi, Dewa Bathala kemudian ya dia minum dan hal ini bikin dia jadi mabuk. Dalam keadaan mabuk, Dewa Bathala nyiptain berbagai macam makhluk yang bentuknya itu nggak normal. Alias, maaf, agak cacat. Makhluk-makhluk yang beda ini kemudian diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta dan hidup menyebar di bumi. Keesokan harinya barulah Dewa Bathala sadar kalau dia udah menciptakan makhluk-makhluk yang cacat ini. Dari situ Dewa Bathala janji kalau dia nggak bakalan lagi minum-minum anggur. Dan akhirnya Dewa Bathala dikenal sebagai dewa pelindung makhluk-makhluk yang cacat. Selain menciptakan makhluk cacat, Dewa Bathala juga diberikan kemampuan oleh Sang Pencipta, yaitu Dewa Olodumare, buat menciptakan makhluk lain di muka bumi. Dan dari sini orang-orang Yoruba percaya kalau nenek moyang mereka berasal dari Dewa Obatala. Mitos penciptaan Eve. Kisah penciptaan selanjutnya yang menarik buat dibahas adalah mitos penciptaan Eve yang berasal dari wilayah Kongo, sebuah wilayah kerajaan di zaman dulu yang sekarang udah jadi wilayah Angola dan Republik Demokratik Kongo. Nah, alasan kenapa kita pengen bahas kisah penciptaan ini adalah karena kisah penciptaan mereka mirip banget dengan kisah penciptaan yang ada di agama Abrahamik. Menurut orang-orang Eve, dunia ini diciptakan oleh Tuhan atau dewa yang bernama Tore. Dewa Tore menciptakan manusia dengan bantuan bulan atau roh malaikat bulan. Dewa Tore membuat manusia dari tanah liat yang kemudian ditutupi dengan kulit, terus setelah itu dituangin darah ke dalam tubuhnya. Manusia pertama yang diciptakan Dewa Tore dikenal dengan sebutan Baatsi. Setelah Baatsi tercipta, Dewa Tore kemudian ngasih tahu ke dia kalau dia tuh harus ngasilin banyak keturunan di bumi. Dan selain itu, Dewa Tore juga ngasih perintah atau larangan kepada Baatsi dan juga keturunannya supaya mereka menjauhi pohon yang dikenal dengan nama pohon tahu. Bukan tahu itu ya, bukan tahu goreng atau tahu bulat, enggak, beda. Namanya pohon tahu. Dewa Tore melarang semua manusia untuk mendekati pohon tahu dan makan buahnya yang dikenal sebagai buah terlarang. Mirip kan? Singkat cerita, keturunan manusia kemudian semakin banyak dan mereka mematuhi perintah Baatsi agar tetap menjauhi pohon terlarang itu. Tapi pada suatu hari, ada seorang wanita yang lagi hamil dan dia ngidam makan buah dari pohon terlarang itu. Dia kemudian minta suaminya buat ngambil buah dari pohon tahu itu. Pada awalnya sang suami nolak karena dia takut melanggar aturan yang udah ada. Tapi karena sang istri terus maksa, akhirnya mau gak mau sang suami menuruti permintaan sang istri. Dia kemudian ngendep-ngendep di hutan tengah malam dan dipetik deh tuh buah terlarang itu tuh. Kemudian dia ngupas buah itu, nyembunyiin kulit buahnya di balik semak-semak. Perbuatannya itu kemudian dilihat sama Sang Bulan dan Sang Bulan melaporkan kejadian ini ke Dewa Tore. Mendengar hal itu, Dewa Tore marah besar dan memutuskan buat menghukum semua manusia. Nah, jadi pada awalnya semua manusia yang ada di bumi ketika mereka udah tua, mereka akan langsung diangkat ke langit dan hidup di sana. Tapi gara-gara kejadian yang dilakuin sama suami istri ini, Dewa Tore kemudian menghukum manusia dengan cara membuat manusia bisa merasakan kematian. Dan dari sinilah alasan kenapa manusia bisa meninggoy. Gimana menurut kalian? Apakah kisah yang barusan ini mirip sama kisah penciptaan di kepercayaan Abrahamik? Ya tentu aja agak beda-beda dikit sih ya. Tapi miripnya lumayan sih, mirip juga.
Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah penciptaan yang ada di Afrika, tapi rata-rata kisah itu hampir mirip sama kisah-kisah mitos penciptaan yang udah kita bahas di channel ini. Rata-rata mitos penciptaan di Afrika itu percaya bahwa pada awalnya dunia ini terbentuk dari ketiadaan. Terus dari ketiadaan itu muncullah para dewa atau Tuhan. Dan Tuhan atau dewa inilah yang kemudian menciptakan keseluruhan semesta dan isi bumi, termasuk manusia dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Kalau kamu, yang mana? Mitos penciptaan Afrika favoritmu? Komen di bawah. Atau kalau mau ditambahin boleh juga komen di bawah. Kalau mau request, kalau mau diskusi, atau kalau mau koreksi, jika ada yang salah di sini, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'll be geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye! Oke. Alur ceritanya hampir sama, berasal dari lautan, ketiadaan, terus muncullah atom atau Ra. Terus dia juga butuh cangkang keong yang berisi pasir, yang nantinya akan ditaburkan ke lautan yang ada di bawah. Bentar, kenapa belum ada lautan? Kenapa udah ada keong? Oke, lanjut. Nah, turun di Bukit dan Republik Demokratik,